nunjukin ini yang sudah difitnahkan ke saya, ini. Oke, ini ya saya tunjukin lagi. Nah sekarang ini kan lu udah baca kan, ini kan ada pembelian tuh dari Tarigan. Seller tuh penjual dari Tarigan. Ya udah betul itu, berarti ada kalau ATJ ini ada orang di bawah ngerti tuh. ATJ udah bilang memang dia bayarnya 600, kalau secara histori ya memang pembayarannya 674.000. Jangan kau pikir bahwa kau pendukungnya banyak, kau mau menghina saya, itu receh bagi saya. Kau ingat ya, Suwarni, kasih tahu kepada lakimu untuk supaya minta maaf secepatnya 2 kali 24 jam. Ingat ya Suwarni ya. Kau jangan seolah-olah kau diam di situ. Kau lebih tua, jangan bodoh. Suamimu fitnah saya seenak jidatnya. Memang si kepala alien ini berlebihan masalahnya. Ya. Nanti dia udah playing victim lagi. Ya, kau ini biasanya kan playing victim ya kepala alien. Kau nanti bilang bahwa saya yang nyerang-nyerang kau, padahal lihat itu kelakuannya setiap hari dia live. Saya tahan-tahan aja nih, kalau saya keluarin mau hancur-hancur sekalian. Ya, kalau kau mau ya kau enak di luar negeri sana kan, kau merasa bahwa oh kau semua orang bisa kau serang. Ya, itu Agatha udah nangis-nangis. Ayo dia bilang serang Agatha, semua para binatangnya serang. Ayo para binatang serang Agatha sampai nangis. Oh, coba kau serang saya coba. Ya, Tomat silakan. Malam Bang MP. Gimana? Ini seperti yang gue bilang benar kan kemarin. Tinggal angkat telepon langsung ekspres. Kalau kan saya udah bilang, udah janji kemarin kan. Ya karena dia udah nyerang saya pribadi, ya semuanya pasti saya akan tunjukin. Ya ini udah lama, udah mainan lama sebenarnya. Cuman kalau saya lihat dari foto ini Bang, kayaknya background warna merah ini sangat ada hatinya deh. Kok bisa? Oh iya, kan setiap ini kan berarti kan resmi istilahnya. Bikin password backgroundnya apa, ya kan? Nah ini background merah ini kan ada hatinya nih Bang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi valid gitu loh. Kalau nggak valid tuh MP tuh maha pasti. Ya. Tidak pernah keluar dari namanya harus valid. Ya kalau nggak saya nggak laku jadi lawyer. Nah, itu integritas saya itu selalu dijaga karena saya seorang yang namanya dengan pembuktian. Ya sudah biasa dengan pembuktian. Gak mungkin saya main fitnah seperti Edis yang mengatakan bahwa saya pegang paha orang. Lo itu keluar dari yang namanya TikTok saya di tahun 2018 terus difitnah bahwa itu adalah bini orang. Aduh itu gila. Ya, itu gila namanya. Itu sedangkan binatang-binatang itu fitnah saya ada 18 fitnahan. KDRT lah, anak pungut lah, belalai lah. Ya apalagi itu. Semua saya difitnah. Tidak ada yang tidak difitnah. Ya, saya diam karena saya tahu apa yang saya lakukan akan ada waktunya. Jadi kira-kira bisa mau di film nggak ini foto dari mana gitu atau jangan? Oh enggak bisa lah. Oh enggak loh sayang.
Yang jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan dari mana sumbernya. Nggak bisa kalau ketahuan. Kalau saya sih ada perkiraan tapi ya jangan. Saya sih ada perkiraan tapi saya jangan lah ya. Biarlah yang dibawa penasaran. Tapi kemarin waktu lu spill si siapa namanya? Si Tonggos ya, itu jelas. Itu keren banget sih. Ini ada IP saya juga nih ya. Keren. Bisa membuka yang namanya si Lambe Tour Apologet. Itu nanti siap-siap lagi tuh. Ini dari si Tomat udah A1 ya. Itu si Lambe Tour Apologet itu ternyata si siapa namanya? Tomat. Aduh, gue suka lupa namanya. Lu jangan gitu lah, Pak. Oh, ya. Kan lu yang ngasih data kan, siapa namanya? Iya, kan masalahnya ini. Itu si muka pembantu itu tunggu waktunya ya. Kau tunggu. Kau pikir kau main ini udah main belakang layar dia. Oh, kenapa kau nggak main-main terbuka? Kau takut? Hah? Kau tunggu waktunya muka pembantu. Kau pikir saya ini bercanda dengan kalian di sini? Ya, kau fitnah terus saya. Nanti giliran-giliran semuanya itu kena tuh. Sekarang udah main seperti ini kan? Ya udah, sabar aja kan. Tenang. Nih ada yang lucu nih, Bang. Dia kan pindah ke garasi ya atau di mana itu ya kan? Kayaknya di bawah tangga deh. Iya. Kayaknya kalau saya lihat gudang dia gitu, kayak kotor banget kan sekarang tuh. Kayaknya kalau ini menurut pemahaman saya sih. Atau you dulu lah. Jadi abang perhatiin deh, dia kan sering kasih lihat tuh kamar dia yang sekarang. Atau bisa open cam gak? Coba. Jangan ini ya, jangan terlalu ini. Video, foto. Foto aja. Ini kan dia nih. Ini kan kemarin sama Agatha nih. Ini kan dia nih. Ini kan ranjang dia nih. Kenapa ada 2 layer nih? Satu lagi buat siapa? Oh, ini untuk kos-kosan. Enggak kos-kosan dong. Ini kan tempat tidur dia ya. Nggak mungkin dia dia live-nya di kamar orang kan. Ini ke kamar dia ini. Dia tidurnya di sini sekarang. Tapi kan ada 2 ranjang nih. Atas bawah mah. Jadi kan Itu perabot lama. Sejak dia beli ditinggalin. Jadi orang yang dia beli si Heri Tarigan itu udah nyiapin bahwa itu punya yang namanya kamarnya dia. Gitu. Memang udah nggak dibawa keluar. Nah, gue curiga di situ kan kemarin ada sewakan. Dia kan sewakan rumah Apologet itu kan $600. Nah, kemungkinan ya yang kuprediksi ada beberapa kamar yang udah dimasukin, tapi hanya seminggu gitu. Jadi ya kayak BNB. Tuh. Ya kan. Kayak homestay lu lah, Bang. Kok homestay lu kan begitu juga kan? Kayak turis sekali masuk terus nanti besok atau 3 hari itu keluar lagi kan gitu kan? Punya lu homestay kan? Loh, kemarin mau bukan? jebak ya.
Pura-pura. Lu udah tahu kartu tuh bang. Kau sudah tahu kartu kau. Bilang aja lo. Ih. Mana? Tapi bener kan? Itu jadi apa? Red Door sekarang? Atau lu kerja sama OVO? Per jam, per bulan? Oh boleh. Ah, Oyo apa? Red Door sih. Tempat curhat. Oyo tempat curhat. Esek gitu. Esek sih. Apa Tempat itu curhat. Apa itu tempat curhat? Lu kalau mau curhat ya ke Oyo. Oyo itu aplikasi. Iya. Kan aplikasi yang dipakai untuk supaya lu bisa ini kan minat gitu. Oh, nggak tahu saya itu. Nih komentar di bawah tempat curhatnya si Yuli. Lu punya Oyo kan kok? Nggak ada. Orang Oyo yang baru tahu. Terus jadi apa yang lu Gitu. maksud sampai? Nah, jadi ya berarti kalau di Airbnb, kalau dia 600 itu harusnya Per bulan? Terlalu rendah nggak lah. mungkin. Iya, nggak mungkin. Enggak cendil lah. Kalau per bulan 600. 9 juta. Per bulan bisa lah 9 juta. Mana ada artinya di sana? Nggak mungkin. Dia range-nya di bawah atau di atas? Di atas. Di atas ya. Ya. Tapi kalau Nggak mungkin. nggak bisa ini soalnya gini kok, kalau seandainya mahal pun juga nggak laku kan. Tetap aja dia kasih murah, yang penting. Enggak. Jadi per harinya itu mah bisa mungkin sekitar, saya masuk ke ininya dulu, HP-nya dia dulu. Tapi ini menurut gua sih, kalau udah ada penerimaan seperti itu, dia harus punya tempat usaha seharusnya. Kayak di Indonesia tuh perbedaannya kos-kosan, homestay sama hotel kan berbeda. Kos-kosan sama homestay. Iya, kos-kosan sama homestay berbeda. Sama. Enggak berbeda. Beda tuh sama. Beda pajaknya. Bukan. Kalau homestay itu orang lain tinggal di rumah. Jadi kita ada rumah nih, kita tinggal di situ. Orang lain bisa tinggal bareng kita, namanya homestay. Nggak ada pemiliknya. Enggak, maksudku yang kayak kerjasama sama Red Doors gitu, itu gimana? Itu maksudnya sama dengan kos-kosan apa gimana? Jadi tidak diperlukan ada usaha gitu loh. Jadi banyak maksudnya banyak aplikasi yang menawarkan seperti itu kan. Iya. Cuman Airbnb sekarang sudah jadi Airbnb sekarang sudah mulai merubah dia punya aturan. Jadi tapi itu tergantung negara sih. Iya, sekarang berapa tuh kalau di sana? Bentar ya. Los Angeles, California, sebentar ya, aku cari ini. Ini rumahnya di Saint Anderson, Demon, CA 9223. Ini memang asli sih, udah ada atas nama dia. Ya, dan memang kompleksnya juga udah jelas. Kalau rumahnya jelas. Ini warka ya, kalau di Indonesia tuh ini disebut warka teman-teman.
ada beberapa lembar tuh tahu lah. Ya, begitu. Apa Anderson tuh? Apa sih namanya tuh? Gue juga nggak tahu. Saint Anderson ya. Saint Anderson. Itu lu cari di sebenarnya di Facebook juga ada sih. Enggak ini. Anderson Street, Jalan Anderson, kecamatan atau divisi. Kalau di sana tuh apa ya? Oh, Divisi itu apa? Anderson Street. Oh, kirain Saint. California. Distrik ya, distrik benar-benar. Kecamatan tuh distrik di sana. Distrik Beaumont. Terus California. Curiga saya Edis punya double resident, 10 jutaan per bulan tuh. Benar, berarti masuk lah, 600 masuk lah. Tipis-tipis lah. Enggak, satu hari sekitar 1,5 juta. 600 sampai 700 per bulan pas lah. Hah? 1,5 juta per hari. Gak bisa lu hitung hari kalau per bulan juga kok. Gimana sih? Ini ya, misalkan nih 1,5 juta kali 30, 45 juta. Mana mungkin dia kasih sebulan 10 juta, benar aja. Ya bisa aja. Yang penting kan pajaknya dia ngikutin. Bagi 2. Rumahnya saja, lu lihat ini ya. Rumahnya saja itu dari harga total tuh biasanya harga normal ya. Harga normalnya seperti itu dia bisa buat jadi kayak ada pencucian uang gitu kalau si kepala kalian ini ya. Ini nggak mungkin harganya 300.000. Harga normalnya aja 500.000. Kalau di Indonesia itu kan NJOP, ya kan? Dia bisa jual dengan harga 375.000. Dia beli. Maksudnya si Eri Tarigan ini jualnya dengan cara begitu loh. Di bawah ini loh. Di bawah harga. Iya, di bawah harga pasaran sih sebenarnya. Kalau NJOP kan pasti nggak mungkin. Ini minimum dia orang NJOP kan biasanya kan begitu. Ya, kemungkinan sih dia beli dengan harga NJOP. Tapi ya saya nggak tahu sistem di Amerika apakah bisa begitu nggak? Soalnya kan nanti sisa uangnya itu kan kemana kan gitu. Ya, itu dia sih. Itu tuh menjadi pertanyaan benar tuh. Kalau yang itu pasti akan dipertanyakan NJOP. Benar. Masuk. Kalau itu pertanyaan. Ya, atau dia isunya bayar transfernya segitu, tapi sisanya cash gitu loh. Iya. Tapi sih, ini ada data sih ya. Ini coba aku buka ya, supaya teman-teman juga. Bentar ya. Ini datanya terlalu banyak soalnya. Nanti bisa bahaya ini. Ini kan mana ya? Ini aja sih. Ini kan data-datanya ada di sini nih. Iya, normalnya dari 532.000, ya kan? Sampai 577. Nih. Nah, dia jualannya, tapi gue yakin banget dia bayar hipotek deh. Jadi bayar dulu di depan, nanti baru bayar 2 kali. Tetapi nggak yakin juga ya kalau seandainya dia bayar dapat duit langsung dibayar. Tapi bisa sih. Jadi kita coba untuk berpemikiran kritis aja dulu. Karena dari resell nih. Sebelumnya kan $300.000 kan.
Baru ditambahkan kan dari hipotek. Sebentar ya, aku cari yang nomor hipotek. Oh enggak, ini warkah rumahnya dari ini ke ini dari 2025 14 September. Nah ini mortgage-nya, ini kan mortgage itu kan hipotek, cicilan kan, kayak dia kayak sistem pembayaran 2 kali hipotek kan, KPR. Nah ini ada Edis dan Suwarni kan di sini kan. Edis sebagai pemegang pertama, non profitnya Suwarni, ya kan. Nah ini dibayarkan oh iya, hipoteknya 300. Hipoteknya 300. Basicnya lah, basicnya tuh. Oh iya, tapi kok totalnya jadi 374.000 ya? Agak aneh sih. Dia bayarnya kan 374.000. Ini lu bacanya gimana coba? Lu ngerti nggak cara bacanya? Ini kan ada nih, ya, kita buka yang agak melebar dikit. Ganti posisi dulu. Kok malah sama aja ini ah. Oh nggak bisa sih. Udah paten kayak gitu. Udah paten sih. Nah ini kan kalau dilihat nih ya. Ini kan 374.000 dolar dari jadi 674.000 kalau totalnya. Kan dia hipotek 300.000 dolar, ya kan? Nah, dibayarkannya pertama tuh, kemudian baru pelunasannya 374.000. Totalnya kan 674.000, lebih mahal dong ya. Seharusnya lebih dong. Bener nggak? Kalau saya maunya jadi enggak, maunya mungkin total jadi 74.500 itu apanya gitu loh. Kan kalau hipotek itu kan harga dasar. Jadi misalkan bukan hipotek itu berdasarkan hipotek kan, berdasarkan gitu kan mereka. Enggak, kalau hipotek itu awal mula. Jadi lu mau beli rumah nih hanya 2 kali cicilan gitu kan. Langsung gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kenapa ada nama Suwarni Sidabutar? Suwarni di sini kan. Nah, Suwarni ini adalah salah satu pemilik dari rumah Apologet. Nah, ini Suwarni orangnya di sini nih, Suwarni. Nah, kalau teman-teman lihat Suwarni ya ini, ya. Ini aslinya, gambar aslinya. Kebetulan udah lama kita bukainya. Jadi kalau dilihat ya seperti ini namanya Suwarni yang punya juga rumah Apologet. Hipotek itu jaminan, Bang. Bukannya itu, iya itu kan kayak pembayaran awal kan, kayak DP di depan kan, bener nggak? Kalau bukan hipotek itu bukan DP, bukan. Itu yang harga basicnya hipotek. Jadi kalau misalkan dia di nggak bisa sanggup bayar, dijual, itu harga hipoteknya segitu sama pemerintah. Hipotek itu pembayaran awal, tomat. Lalu bikin bingung deh. Entar nih ya, gua kasih lihat ya. Hipotek itu pembayaran awal. Jadi waktu dia pernah bilang inden kepada Heri Tarigan, memang udah ada pelunasan di situ. Bukan pelunasan. Ada jaminan dikasih 374.000. Selanjutnya baru dibayar.
Gitu. Nih, hipotek nih. Hipotek adalah harga jaminan atas barang tidak bergerak. Properti yang dibiayai atau dijaminkan menjadi agunan, di mana kreditur berhak menyita dan menjual aset tersebut jika peminjam gagal melunasi utangnya. Nah itu. Loh, kok itu? Hak jaminan lo itu jadi kecil itu. Biasanya hipotek itu kecil. Nah kalau mortgage gini dia kan ada tujuan nih dari bayar kan. Dia dari Edis kepada si Tarigan. Jatuhnya gimana coba? Jatuhnya aku tanya kau. Mana Tarigan. dari Edis ke Tarigan. Ada pembayaran mortgage-nya. Kan ini bukan dari bank. Kan ini ada mortgage dari Edis kepada Tarigan. Artinya di situ ada 300.000 jaminan ketika waktu dia tidak bisa bayar, maka disita itu 300.000 kan? Kan gitu. Makanya Edis waktu itu minta-minta, ayo teman-teman bayar, ayo bantu saya, bantu saya. Nih ya, aku kasih datanya. Ini. Nih lihat ya, kasih. Ini ada 374.000 mortgage nih. Ya kan yang dibayarkan. Oke. Jadi ini 374.000. Oh, kalian nggak lihat ini soalnya nggak lihat ininya. Ini. Nih tanggal 23 Juni 2025 dia bayar jaminan sebesar 374.000 stand alone finance single family residence di Telconnect ini. Nah, ini dia bayar di situ untuk sebagai jaminan. Nah, terus dia minta-minta tuh ayo cepat. Jadi dia bayar jaminan bahwa dia akan membeli rumah itu kalau seandainya tidak ada pelunasan, maka dia akan mengambil si Tarigan ini. Ya, kan gitu mainnya. Setelah itu dia bayar resell-nya di 24 November. Ada yang namanya pelunasan, brother. Ya kan? Di 24 November dia bayar lagi karena memang pendapatannya udah yang namanya lebih nih, ada nih. 374.000 kekurangannya. Nggak bisa. Sabar. Ya, bacanya resell. Oh iya. Ya. Ini kan warkah rumahnya dari 2014 270.000 bayaran resell sisanya. Ya. Oh ya. Iya betul dong, berarti udah benar dong totalnya seperti ini. 604. Iya dong. Ya ini dong. 604 jadi berapa duit ini? Loh, emang ini kan gini. 11M loh. Loh iya. Entah Edis yang ditipu Tarigan atau Tarigan yang nipu Edis, tapi seperti ini. Ini yang terjadi. Apa Edis ditipu atau Tarigan tipu Edis ya sama aja itu mah. Antara Edis ditipu atau Tarigan yang tipu Edis ya apa bedanya ya? Loh iya. Jadi ini seri Tarigan ini jual rumah harga normalnya 500.000, ya kan? 500 pasarannya. Edis beli dengan 674.000, makanya Edis menjaminkan lagi rumahnya. Enggak. Kalau nggak make sense. Tunggu dulu, ini 7
apa nih price per bednya 75.000. Ya kan hitungan per kamar kan. Ih, 75 per kamar maksudnya gimana? Jadi 4 kamar kali 75.000 gitu. Anda dapat 300.000 nih. Mana ada masa ada orang jual gitu sih. Panggil si kepala alien ke sini biar gampang. Kepala alien. Yang saya bingung Enggak. kenapa bisa ada muncul mortgage ini loh. Mortgage ini kan hanya ini kan dapatnya kan udah di web kan, maksudnya tuh udah Oh enggak, ini bukan di web, ini Warkah. Lu tahu nggak Warkah kalau di BPN itu ada Warkah. Nah itu yang namanya sejarah rumah. Nah ini yang gue pegang ini bukan ini Warkah bro, Warkah ini letak rumahnya kayak SHM. Iya, ini Warkahnya, ini kopian. Ini bukan di ini. Iya. Jadi yang lu lihat ini bukan lagi di situs sejarah rumah, ini kopian dari Warkah SHM-nya. Ini sampai dijual kapan, baru kapan gitu. Ini. Jadi gua nggak pegang lagi yang namanya dari situs. Ini dari tanggal 16 dijual dari ini. Semuanya ini ya Warkah nih status rumahnya dari 2017 Beberapa orang udah pindah-pindah. Kayak di sertifikat di belakangnya kan ada tuh. Ya itu namanya Warkah kan, bukan Warkah sih. Cara lihatnya ya semacam Warkah lah. Gitu. History. Gitu. Jadi yang gua pegang ini bukan dari situs lagi. Jadi kemungkinan memang pembeliannya, gue juga nggak mau cari tahu sih. Pada intinya udah jadi ownernya tuh udah ada Suwarni dan Edis, Suwarni dan Edis. Jadi ketika ada pembicaraan dari beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah rumah dari rumah sewa apa segala macam, enggak. Ownernya aku lihat di sini udah Edis. Jadi udah Edis. Soal iya. Di tepu kita nggak pusingin lah. Nggak pusing. Jadi poinnya di situ. Kita nggak peduli dengan apa yang ada, gitu kan. Tetapi kalau secara kita lihat kan gue selalu bilang, gue dengan pasti data. Nggak mungkin orang kalau ku ngomong tuh apa yang ada terus ku masa sembunyikan data ini. Suatu saat juga orang akan tahu. Begitu juga dengan istrinya Edis, ya Suwarni ini. Mau disembunyikan gimana pun tetap aja orang akan tahu Suwarni itu siapa gitu. Dia beli 300.000, kalau tidak dibayar diambil mortgage-nya. Dia beli 300.000. Hipotek. Iya betul itu maksud saya. Iya kan? Jadi bukan DP, itu memang hipotek, itu memang harga dasar yang dijaminkan. Makanya banyak orang yang iya itu cuma secara admin sudah dibeli Edis, cuma dijaminkan ke siapa? Iya, masalahnya nggak ada bank di sini. Kalau penjamin itu kan dia kan pinjam duit ada keluar kata mortgage ini kok bisa gitu kan. Ya, DP kan itu mortgage bukan DP. Bisnis Amerika yang waktu itu yang mortgage itu, mereka nggak bisa bayar cicilan tuh mortgage, ingat nggak? Apa Bang NP belum lahir? Udah. Penjaminnya mortgage itu KPR cicilan. profit dari
Aku bacain dulu. Trivial words. Please, ya. Bayar not profit. Edis 300.000. Kan ini ada pembayaran nih. Ya. Ini pembayaran apa coba? Masa gede ini. Kecil kali. Pindahin ke sebelah bisa nggak? Tambah ini lagi nanti. Tambah kecil lagi. Ini lebih kecil lagi bang. Ini udah kayak Sabar. Oh iya. Tenang, tenang, tenang. Tenang-tenang di situ. Nggak bisa kan? Ini gimana ya? Nggak jadi ini ke sebelah yang tadi yang panjang itu. Tadi kan dari saduan kan panjang. Nah, sekarang mata pisaunya pindahin ke sana. Bisa nggak? Tenang, tenang, tenang. Nah, gitu loh. Asal. Nah sekarang ini kan, lu udah baca kan? Ini kan ada pembelian tuh dari Tarigan. Seller tuh penjual dari Taligan. Ya udah betul itu berarti ada kalau ATJ ini ada orang di bawah ngerti tuh. ATJ udah bilang memang dia bayarnya 600. Kalau secara histori ya memang pembayarannya 674.000. Jadi kita nggak bisa yang namanya ada kelebihan 74.000 ya, ada kelebihan 100.000 ya nggak masalah. Kan yang ditipu Edis gitu. Iya, kita nggak pusing kalau gitu rumah. Iya. Juga namanya juga DO 2 kali. Kalau nggak ketemu kan bukan DO. Nah namanya juga si kepala alien kan orang botol, jadi mau gimana lagi? Iya, sebagai aja dibilang dijadikan. Makanya namanya juga Edis kepala alien. Masih tanya lagi, apa artinya sebagai? Astaga. Apa artinya kodrat? Apa itu realita konkret? Apa itu? Memang bodoh. Itu sisa mortgage-nya 374, edit sudah bayar 300.000. Ini maksudnya ini ya? Iya, berarti sisanya, iya kan, sisanya udah dibayar kan di tanggal ini kan, bener nggak? Iya, sell record that, sell. Terjadi transaksi. Udah selesai. Udah selesai. Ya ini kan kalau ini ya nggak tahu udah selesai atau belum, 374-nya udah kelar. Udah. Udah ada pembayaran masalahnya. Nih, historinya. Nih. Kan dari Juni 2025 mortgage. Dia sisa pembayaran 300.000 ini. Oh, kalian lihat. Ini kan histori pembayarannya. Ya kan? Ini Ya. apa 2.000. Juni November. Berarti kan awalnya kan dia 370 dulu nih. 374 baru dia sisanya dibayar 300.000. Gitu. 300.000 Tambah 5 374. M lagi. Enggak, berarti kan karena kan dia bilang masih kurang kan. Waktu itu pernah. Oh, November. Ya, berarti yang ini nih. Yang November ini, yang dia yang masih kurang dikit ini loh. Ya, pelunasan belum. Betul.
Betul, ya. Udah kan? Sekarang di situ kan lagi gencar-gencarnya yang namanya Beli perabotan. gitu kan. Sebentar gue tutupin ini nih. Ini anaknya gue tunjukin nih datanya. Yang mana ya? Jangan, Ini anak jangan. Anak jangan dulu, Bang. Oh, anak jangan. Oke. Ya, kalau udah keterlaluan lagi ya, kalau gimana lah itu kan jangan. Itu pihak. Anak kan bersalah itu. Oke, ya. Kalau memang mau begitu. Soalnya keterlaluan. Dia kalau nggak minta maaf, ku hantam juga nanti. Iya. Iya, fitnah-fitnah aja kau, kepala alien kau. Bilang enak aja ya. Kau, woi Suarni. Kasih tahu suami kau tuh mulutnya dijaga. Anak kau nanti ku hantam kau ya. Jangan data-data anaknya. Oke, karena kalian semua meminta, saya nggak akan bukain. Nah, saya masih jaga perasaan. Oh, sorry. Jadi kenapa si Edis nggak pernah pakai cincin kawin ya? Jadi poligami. Mana coba? Dari sini aja sudah tidak menunjukkan kejujuran. Apa yang bisa dijujurkan oleh dia? Orang diminta duit aja dibilang bahwa dia itu diserang Islam kok, dipersekusi Islam. Padahal kan dia dilaporkan oleh teman-teman Katolik kan. Itu aja udah nipu kok. Dia sejak awal aja udah nipu, mau gimana lagi? Itu istrinya MP ya, istri Edis, Suarni namanya. Ya, jadi kalau kalian masih yang namanya bertanya, saya minta kepada MP lagi, Edis, segera yang namanya minta maaf. Ya, karena kalau enggak, aku bukain semuanya. Ini saya ngomong kepada Suarni ya. Jadi kalau Anda biasanya main-main yang seperti ini, ya, makanya kau pikir kau bisa kuasai semuanya, kau bisa hina-hina saya karena kau di Amerika, kau bisa hina teman-teman Katolik, kau bisa hina yang namanya semua orang yang ada di Indonesia. Tetapi kau merasa bahwa kau bisa hina-hina saya begitu. Ini si kepala alien ini paling aneh kan. Semua orang mau dia hina. Gitu. Ya, ini diediting, ini edit. Kalau ini udah diedit, ya, ini udah diedit biar Suarni tahu mukanya seperti apa. Kalau ini aslinya, nah ini. Jadi kalau lu mau merendahkan semua orang, ya serendahkanlah, ya. Tetapi kalau memang lu rasa bahwa lu hebat, oke. Anak lu yang baru mau jadi polisi itu masih tes ya. Ya, jadi kalau lu mau cari sensasi denganku boleh ya. Kau jual saya beli. Alamat kau di Kulon Progo, Dusun Tileng ya. Itu udah aku tahu semua. Ya, bahkan akta lahir pun ya udah. Jadi itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya minta kepada Edis ya, ini somasi saya, peringatan saya untuk segera 1 kali 24 jam ya. Itu harus Anda minta maaf di komal Anda kepada saya. Kalau enggak Anda tunggu lagi. Ya. Pokoknya dalam 1 kali 24 jam ini ya, 2 kali 24 jam lah. Kalau nggak ada ya udah. Jadi ini somasi yang namanya kata-kata ya, somasi apa namanya? Bukan somasi tertulis, somasi apa ya? Lisan.
Ini namanya somasi lisan. Kalau kau tidak mau ya sudah. Itu yang umat-umat mau kondo aja yang sok-sok kayak Rifa. Yang Rifa aja kebongkar sampai hari itu melek. Rifa. Yang si apa namanya? Rifa si Mukalayu. Apalagi si kepala alien. Ya. Ini penginjil atau penghujat. Ini namanya lawyer. Saya profesinya lawyer, bukan penginjil, bukan penghujat. Kalau penginjil itu, pendeta itu bapak saya. Ya, memang benar apa yang dikatakan Edis. Cuma kenapa ditambahkan yang aneh-aneh? Oke, kita tarik dulu, ada satu yang mau naik. Ini jangan mau ngomong. Lawyer tak laku, nggak apa-apa tak laku. Ada Ocean Blue? Ocean Blue? Oke, di bawah. Makanya nggak ada yang jelas saya ke atas bang, nggak ada yang jelas. Kenapa emangnya? Iya, bang, diem lah, ngapain gitu. Tangannya gatel kali mencet-mencet. Oh enggak, mereka ini bro, mereka setia dengan yang namanya tetap layar, nggak kayak lu, nggak pernah. Lu nggak pernah kok, jadi memang gitu. Hah? Ya, Bung Winef. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat malam Bu. Di sini udah malam. Selamat Oh iya malam, iya malam. Iya bro, gue silakan. Salam bro, Salam. selamat ya. Gue scroll, maaf, ampun gitu loh. Gue kaget nih tampang yang dua ini. Pas scroll lihat yang ini kan yang jelasnya itu loh. Hah? Kok si Edis berubah? Gue kira bininya Edis bro. Aneh yang atas loh. Kok si Edis berubah di bawahnya? Oh yang bawah si Edis lah. Ini atas siapa? Ininya. Terus gue denger kan bro MP bilang ini bla 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 bla. Oh, lu tahu nggak bro kenapa gue pengen naik bernarasi? Kenapa? Silakan Bu. Nah, ya. Lanjut. Saya ketemu temanku yang tinggal di Amerika, ketemu Edis 2 kali, katanya bawa istrinya. Dia bilang istrinya itu sederhana banget katanya, bukan orang Batak katanya gitu. Edis tidak izinkan foto karena dia menjaga banget istrinya. Kalau foto sama dia aku foto katanya gitu, tapi kalau sama istrinya dia mohon tolong istriku jangan lah ya itu katanya gitu. Orang Batak juga kan, tolonglah istriku jangan ya, makanya kita nggak ada foto. Gue pikir-pikir bro, dia kan buat narasi bahwa di dalam kekristenan, maaf nih ya, di dalam kekristenan boleh berpoligami. Terus begitu melihat ini gambar ya, tadi saya sudah bernarasi itu di ruang Amanda. Begitu melihat ini gambar, apakah karena ini alasannya makanya dia boleh berpoligami gitu lah bro? Ya bisa lah Bu, soalnya ini istrinya lahir tahun 71 Bu. Ibu tahun berapa? Oh saya jauh lah bro. 881 sorry 81. Oh jauh sekali, semakin jauh. Oh iya. Ya udah. Jauh Tapi lebih ini- muda atau jauh lebih tua Bu? Jauh duluan saya pak. Jauh duluan. Saya tahun 60-an. Udah dinas tua juga nih Bu Winef nih. Bu Winef nih senior tua. Apa? Veteran.
veteran. Nah, Iya, veteran. Oh, udah jauh dari veteran saya. kalau ini dia beda dengan Edis tuh 5 tahun, Bu ini. Ah, Jadi dia lebih tua, lebih muda. lebih tua. Dia tahun 81, 81, Edis 86. Jadi saya kira dia mungkin yang ngatur Edis lah, lebih dewasa lah. Oh, enggak, saya kepikiran itu aja, bro. Sebelum melihat gambar ini, tadi narasi saya di Ananda, apakah karena dia sudah melihat hidung mancung, rambut pirang, makanya dia narasinya seperti itu ya? Kristenan boleh, Atau bisa boleh poligami. atau bisa jadi sih ya Bu ya, mungkin ya bikin keluarga baru. Nah, itu. Nah, bisa Begitu, siapa tahu aja. maaf ya Edis ya, maaf ya. Karena herdermu lah yang mengatakan itu, ya. Makanya jangan marah ya. Kamu tidak pernah melarang herdermu, ya. Apapun yang Betul. mereka lakukan, apapun yang mereka ngomongin, kamu tidak pernah melarang. Nah sekarang begitu kami melihat tahu seperti ini, kamu jangan marah dong ya, Edis ya. Kamu jangan marah ya, karena narasi herdermu itu keterlaluan. Maaf nih Edis ya, apakah karena binimu seperti ini makanya kamu bernarasi boleh berpoligami di dalam kekristenan, Hah? Ya? Bisa jadi. Berarti narasi kepentingan dong. Nah iya itu, iya. Apa karena begini Edis, hah? Gua umur gue udah segini, maaf nih. Umur gue udah segini, cantik gue, tahu? Ih, gue terus terang aja. Kaget saya, Bu, Pak. Iya. Lu kok si Edis begini, pas dilihat bawah, Edis yang di bawah lagi atas, oh bini nih. Iya. Ini dapat saya pastikan. A1 Bu, A1. A1 ya? A1 ya? Nggak pernah kalau di room saya itu saya tampilkan yang palsu-palsu, fitnah-fitnah. Oh itu nggak mungkin. A1, ini pasti A1. Ya, makanya saya bilang. Lanjut. Makanya saya bilang kalau si Edis, kalau sampai kau lanjut lagi narasi-narasi, kau nggak minta maaf, ya semua sampai celana dalamnya pun ku buka. Buka saja, Bro. Iya. Karena kemarin kupikir bahwa kalau kita hanya ngomong, dia hanya ngomong bahwa saya minta ke CC dan koko-koko itu masih, ya saya yang harus bilang, kau pikir saya ini sama seperti kau kepala alien gitu kan. Nah jadi masih ada lah ya hal-hal yang namanya etika untuk, tapi ketika kemarin dia mengatakan ini saya sangat tersinggung ya. Bahkan dia mengatakan apa yang sebenarnya tidak layak. Ini yang membuat dengan modal anak pendeta yang serampangan kacau balau ya. Makanya saya tidak akan mencabut statement saya bahwa sekalipun ada yang namanya sekolah teologi, tetapi memang banyak lulusan dari sekolah teologi itu tidak mencerminkan lulusan sekolah teologi, melainkan mencerminkan sekolah tolologi. Nah, ini adalah suatu tindakan ya menghina yang namanya suatu ajaran teologi. Ya. Jadi jangan kau pikir kalau kau nggak sekolah, sedangkan di sini kan nggak sekolah gitu kan. Nah, ini jadi masalah sih. Ya, jadi kalau memang begitu, kemudian dia mengatakan ini lagi. Nah, contohnya siapa? Nah, contohnya adalah orang ini yang kita sebut sebagai Robert. Robert. Iya, nah, tapi kita tidak usah membahas pribadinya ya, karena kita sama-sama tahu bahwa memang pemabuk, perokok, dan pemegang paha istri orang. Nah, dia bilang saya pemegang paha istri orang. Nah, itu udah fitnah sebenarnya. Ya, ini yang oke, kalau kau mau main gitu, main fitnah. Saya main yang asli-asli aja. Kalau kau bilang saya pernah pegang paha istri orang, kau tidak bisa buktikan. Ya, yang saya lakukan ya di saat tahun 2018 itu bukan paha istri orang. 2018 itu saya yang upload. Dan itu bukan paha.
itu bagian dengkul, itu bagian lutut. Kalau teman-teman perhatikan silakan. Tetapi kalau memang mau dibilang paha pun, tetapi kenapa harus mengatakan paha istri orang? Ya, teman saya pula lagi, itu saya kan gila namanya. Nah, sekarang oke, kalau memang seperti itu, kita buka by data aja. Ini Suwarni ini lahir tahun 81, Edis tahun 86, itu nyata atau tidak, tanya ke Edis, silahkan. Jadi kalau itu Bu, jadi kalau saya tuh orangnya masih nahan, kalau hal-hal yang masih punya etika, kayak si Rudi dulu, saya serang, tapi saya nggak pernah menunjukkan foto keluarganya, karena dia juga, ya istilahnya saya hanya sekedar kasih tahu aja, ini istrinya 2 dulu gini. Tapi kalau yang spill muka istrinya atau nama istrinya enggak. Nah, kalau Edis ini berlebihan bersama binatang sih Bu. Ya, fitnah ini, dan Edis tuh kayak menikmati banget. Dia kayak nggak pernah kontrol si binatang-binatang ini kan. Seenaknya binatang narasi, dia lepasin aja, oh biarin aja. Nah ini, biar dia tahu kira-kira gimana. Dia langsung juga ya. Betul, jadi dia yang langsung. Dia mengatakan dan langsung. Ya, ini waktu saya dengar seperti ini, bukan dari siapa-siapa kan, dari orang terdekat. Waduh, mereka yang biasa nonton Edis terus ada bilang seperti ini. Oh, mainnya begitu. Sudah nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Dan nggak pernah ada pula itu misalnya mengingatkan para anjing-anjingnya itu. Memang. Iya, dibiarin gitu aja. Padahal mereka kan membawa nama Edis kan. Kayaknya malah ya terusin aja. Kenapa saya bilang begitu? Buktinya narasi dari para anjing itu dibawanya juga. Betul. Pegang-pegang paha itu kan dibawanya dia juga kan? Ngikutin si anjing itu. Iya, ngikutin si Timbul Saragi ya, yang ngaku-ngaku polisi padahal sipir di penjara ya. Itu si Timbul itu dia tunggu lagi nanti. Satu-satu akan dipermalukan kalian. Ya. Kalau memang udah main yang seperti itu boleh. Mainkan aja bro, mainkan aja. Sudah banyak orang yang kesel ya itu yang marah lah. Belum Sudah lagi, saatnya. ya belum lagi orang-orang anti Edis itu dikata kayak saya ini. Apa alasan mereka mengatakan saya ini pelacur? Waduh. Apa? Lapor aja Bu kalau itu. Hah? Kalau saya nggak sampai ke sana, memang Tante Ija sudah bilang begitu. Tapi saya kira mungkin tidak sejauh itu ya. Tapi kita tetap menarasikan, kita feedbackkan aja, anggap aja spontanitas. Tapi untuk sampai lapor-lapor kayak gimana ya bro ya? Jauh sekali. Ya, itu hak setiap warga negara sih. Kalau ibu nggak mau lapor, tapi tetap yang namanya menyampaikan kebenaran. Kalau kita caranya ada 2, ya. Kita dengan data yang akurat, dengan ada juga laporan. Jadi kita juga udah lapor antara si Reda dengan si Francisca Sinambela. Nah si Francisca ini, dari Francisca ini nanti akan ada pengembangan. Udah panggilan pertama, kalau tanggal 7 ini dia nggak pergi, nanti akan dilanjutkan panggilan kedua sampai panggilan ketiga. Karena kan dia ada banyak permintaan mungkinnya ya kali ya. Pengen supaya bahwa udah buat kejahatan, buat pelanggaran, seolah-olah ya yang namanya mau paling benar gitu. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita terus dengan kerja untuk memberikan suatu hal edukasi dan kebenaran. Itu aja sih kalau dari saya. Ada yang nanya bro, bagaimana tindakan NP yang katanya mau lapor, dia tanya. Saya nggak tahu. Bagaimana bro, jalan kah? Yang mana? Kata-kata kan kemarin bilang akan saya lapor, udah nunjukin ini yang sudah difitnahkan ke saya, ini. Oke, ini ya saya tunjukin lagi supaya teman-teman semua mungkin bisa melihat ya. Kalau saya ngomong tuh by data, bentar ya Bu ya. Mantap itu bro.
Memang harus ada dibikin biar kapok. Bu Inek udah lama di Amrik. Hah, saya di Amrik. Oh, selamat siang. Nggak di Amrik, maka saya bingung lah. Oke. Iya. Daripada nipu uang orang. Ya lanjut bro. Ini sebentar ya. Nih mungkin harus dibalik dulu nih. Seperti ini aja lah. Jadi ini udah ada laporannya terkait dengan panggilan kepada si Reda dan Francisca. Nah, teman-teman bisa cek ya. Nanti nomor resinya dicari tahu aja. Aduh, melanggar lagi nih. Nah kalau kakak begini kena ini bro. Makanya gak usah diunjukin mendingan. Kok bisa kena ya? Iya kalau nunjuk data-data begini, ini kan privacy. Enggak sih kalau ini. Seharusnya enggak. Privacy lagi bro. Ini udah ada panggilan sih dari Polresta Samarinda ke Francisca Sinambela. Ya. Dan sudah diketahui, nanti teman-teman bisa cek nomor paketannya ya, asli atau palsu silahkan ya. Nomor ininya. Resinya. Resi. Resi nih ya. Nah, jadi sudah kita cek ya, sudah diterima ya. Udah nanti panggilan kedua lagi kemungkinan di tanggal 10. Kita udah jadwalkan juga dengan penyidik, jadi siap-siap aja lah. Saya maunya kerjanya entah cepat atau lambat, pada intinya tanggal 7 ini kemungkinan mereka harus ke sana. Paling lambat sih ya, dikasih waktu 2 minggu. Satu Sunday ya. 8, 10, mungkin sekitar 12 lah paling lama kita kirim lagi panggilan kedua. Kalau sudah Francisca, sampai ketiga, ya kalau sudah sampai ketiga itu kewenangan penyidik Bu. Jadi kalau ketiga dia nggak ngikut juga, ini kan ada Reda Marbun juga. Apakah bisa nanti dibuat red notice untuk Reda Marbun apa gimana, kita usahakan lah. Ada Reda juga udah terima, gitu kan. Ini juga udah ada, ini nomor resinya. Kalau memang penyidik maunya gimana gitu ya, butuh biaya ya udah kita silakan. Iya, apalagi udah ada 2 singa gitu kan. 2 singa ya. Nah itu si Edis. Nah, si Edis sekitar petir itu. Biarin biar dia tahu. Jadi teman-temanku yang nanya, justru yang luar biasa bro, yang luar biasa teman-teman dari luar negeri yang ngajak, yang nanya. Teman-teman dari luar negeri. Jadi teman-temanku dia suka ngikutin Bro MP, tapi kan kadang-kadang waktu yang berbeda ada yang terlewatkan, makanya dia tanya bagaimana kelanjutannya. Saya jam ini jam tidur, tapi karena tadi live di tempat Amanda ini terus lanjut ke sini seger, wah bahas ini gua masuk dah gitu. Dari teman-temanku yang nanya yang di luar negeri ini ya, mudah-mudahan nonton. Nanti kalau telepon lagi nanya lagi, saya sudah bisa jelaskan ya. Bahkan yang ke Rekda pun sudah dikirimkan itu laporan. Bahkan sudah terima deh ya bro. Sudah. Yang terima itu Iskatol, anaknya Iskatol yang terima. Tadi juga laporan dari Bangkes, dia juga sudah buat laporan melalui pengacaranya untuk Rekda, untuk Lisa. Nggak apa-apa, dia bilang tadi, bilangin aja Bu Winef katanya. Bilangin aja. Ya. Bangkes yang oh ya, saya udah paham. Cuma Bangkes selalu bilang jangan di publik. Jadi mainnya belakang. Makanya saya nggak pernah informasikan. Fabris. Kalau tadi dia bilang nggak apa-apa Bu Winef, kasih tahu aja. Nggak apa-apa. Baik. Siap. Pokoknya Bang Kes juga selalu info sih ke saya. Iya. Yang di sana. Iya. Enak banget ya kalau main-mainnya, kalau jalan tuh enak Bu. Jadi kita yang penting ya kita mau supaya semua orang ini damai lah ya, kita dengan cara kita yang namanya kalau mau berdebat.
Jangan serang pribadi kayak Agatha gitu kan, yang nggak ada masalah hidup tiba-tiba nggak ada serang pribadi terus diserang pribadinya. Nah itu parah banget tuh binatang tuh. Itu Yang paling lucu, parah sih saya. Hmm. yang lucu bro, Edis sama Agatha yang debat, Hmm. para binatang itu yang gila. Gara-gara Edis banyak yang bilang oh Edis keok, Edis nggak bener. Kok jadi ituin lawannya? Kan Iya. otaknya bener-bener ditaruh di kampung itu. Ya iyalah. Cara berpikir binatang beda lah dengan kita, Bu. Jadi mereka yang istilahnya Edis dan Agatha yang debat, si Reda Marbun dan para binatangnya yang begitu. Ya iyalah. Aneh sekali sih sebenarnya itu. Pokoknya semua yang tidak setuju dengan pengajaran Edis, ini anjing-anjing ini. Yang tidak setuju dengan pengajaran Edis ditelanjangin. Dan yang luar biasanya, Bro MP, bukan hanya personil itu saja yang ditelanjangin, ikut anak, suami, keluarga. Gila nggak? Betul. Bapak saya aja ditunjukin Nah, ya itu. mak saya. Nah itu, makanya teman-teman dari luar negeri itu udah tanya begitu. Wah kalau di sini udah cepet itu diciduk bu, udah cepet. Iya. Iya. Cuma bapak saya kan bilang daripada laporan terus nanti kalau suatu waktu nanti juga ada RG atau restoratif justice, pasti saya akan yang namanya harus damai lah, karena udah tua. Jadi bapak saya itu nggak mau nanti kalau dia mati gimana, kan jadi beban lagi, apalagi kamu masih muda. Ya kita pakai jalur yang berbeda aja. Ada yang lebih cepat ya udah gitu. Jadi pakai ya dari tangan-tangan selanjutnya. Mungkin ini ada grade lah. Untuk gugatan Edis dan laporan ke IRS. Jalan sih semuanya sementara. Ini ada Ursa Mayor minta naik. Halo. Shalom. Silakan. Mau cuma bilang aja buat para pendukung-pendukung Edis. Masih kalian percaya pengajaran-pengajaran begitu? Lihat aja tingkah laku pendukungnya itu. Seluruh keluarga orang difitnah-fitnah. Seluruh keluarga orang yang nggak setuju pengajaran Edis di doxing habis. Salah keluarga mereka apa? Anak, istri, bapak habis diolok-olok seperti nggak ada harga dirinya. Menurut kalian lah yang penggemar Edis itu, coba pakai nurani kalian lah. Itu ajaran yang benar. Contoh orang tua brother MP ini. Apa salah orang tua kita itu sama si anjing kurap itu? Apa salahnya? Ngomong juga enggak orang tua kita itu. Jadi ayolah kawan-kawan, kembalilah Kristen yang benar. Jangan termakan itu nabi-nabi palsu. Sudah tinggalkan. Ini udah keterlaluan ini, benar. Kumpulan hewan ini udah over limit. Mereka beruntungnya di luar negeri itu. Betul. Dan beruntungnya di era sekarang ini ada namanya hukum. Karena negara Indonesia negara hukum. Kalau tidak berasaskan hukum, nggak ngerti lah itu orang udah bagaimana. Anak orang di otak-atik, keluarga orang di otak-atik. Tapi tidak introspeksi diri.
Seakan-akan semua orang berdosa, benar-benar sangat hina di mata mereka, tetapi lupa berkaca. Mereka ini kan, kawan-kawan, menyuarakan yang diajarkan bapak-bapak gereja ini, yang benar ini begini. Datang edis, semuanya di obrak-abrik. Jadi setelah saya dengar banyak informasi dan dilakukan pembuktian, pemahaman edis itu pemahaman zaman bahula, namanya pemahaman Arius ya, brother ya. Arianisme. Arianisme. Baik. Oke. Thank you, brother. Ada lagi? Enggak, itu aja, cuma bilang, ayolah, sadarlah kawan-kawan, sudahlah, tinggalkan itu, ya. Betul. Kembalilah ke Kristen yang benar lah. Baik. Oke, terima kasih brother, sehat-sehat selalu, Tuhan berkatin ya. Sehat selalu. Thank you Pak udah menyampaikan pendapat. Tuhan Yesus berkati selalu. Yaitu himbauan yang benar buat teman-teman semua. Dan saya juga berharap kepada teman-teman semua yang ada di sini, apalagi teman-teman yang udah biasa nongkrong di room ini, kita ada memang orang-orang yang memang dipilih untuk supaya turut serta. Ya, mari kita ambil porsi kita masing-masing supaya jangan sampai ini terjadi juga kepada anak cucu kita. Ya, kalau seandainya ya tidak ada yang seperti ini, mungkin bebas aja mereka. Ya, mereka boleh doxing siapa kek. Saya itu didoxing mau sampai ada 19 fitnahan, sampai orang tua saya pun itu didoxing. Ya, nama bapak saya, nama gereja saya nggak peduli loh. Ya, teman-teman semua tuh cukup yang namanya support aja ya. Kalau memang ada mereka, hantam aja mereka dengan cara masing-masing. Berikan informasi teman-teman semua kepada saya, biar saya bantai mereka. Ya. Itu ada para moderator saya yang selalu aktif, ya, dan selalu dengan hal-hal yang namanya, ya, karena teman-teman semua ini adalah bagian juga dari yang namanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita mendukung Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita berbeda dengan si binatang ini. Ya, para binatang-binatang ini udah sampah banget cara mainnya. Ya. Jadi kalau ada data teman-teman bisa sampaikan. Thank you ya buat teman-teman semua yang udah selalu memberikan support ya, yaitu termasuk juga ada gift-giftnya dari Komika. Thank you ya, Tuhan Yesus berkati selalu. Kemudian ada yang udah tap layar, yang udah share juga, yang udah kasih data, yang udah selalu mendoakan, yang apapun teman-teman lakukan di room ini. Itu thank you buat teman-teman semua ya. Kalian luar biasa. Ya, saya masih kuat sampai hari ini itu karena teman-teman semua. Ya. Walaupun saya diserang maupun apapun yang telah mereka lakukan tuh dengan fitnahan, ya, anak pungut lah. Tapi kita tetap berproses dan kita tetap yang namanya mau supaya semua orang ini sadar. Ya. Ya teman-teman bisa nilai sendiri lah, tapi memang kalau orang nggak sekolah dari kampung agak susah teman-teman. Ya, thank you buat yang sudah support ya teman-teman semua. Kalau memang orang-orang dari kampung kadang-kadang tuh karena melihat adanya tali persaudaraan, adanya tali suku, adanya warna kulit, ras ya, mulai mendukung, padahal sebenarnya itu kebodohan. Ya, bahkan kemarin tuh ada dari grup-grup binatang itu mau bawa satu organisasi Batak. Itu binatang-binatang itu sakit jiwa bagaimana? Orang Batak yang punya kehormatan mau mendukung rum-rum cabul kayak rum-rum binatang itu tuh gila tuh. Ya, kau pikir orang-orang suku Batak ini semuanya mendukung yang namanya para binatang ini? Mana orang kalau lihat, aduh masa mendukung rum-rum cabul, rum-rum porno yang tunjukin tete, tunjukin titit lah. Ya, saya heran mereka bisa mau mengadu kepada yang namanya ormas-ormas Batak. Itu gila kalau seandainya ada ormas Batak yang mendukung itu. Ya, sudah jelas rum itu adalah rum binatang yang tidak tahu diri. Ya, saudara-saudaranya saja sendiri di-spill, dibilang seperti itu. Emang Ibu Winev itu bukan Batak gitu. Ya. Itu jadi mereka ini mau yang namanya merusak
hal yang ada yang kita sudah bangun sejak semula. Saya udah bilang kalau teman-teman kalau mau diskusi diskusi aja, ya. Kalau mau diskusi diskusi saja. Tapi nggak usah yang namanya bawa-bawa suku, bawa-bawa yang namanya ngancam ini ngancam itu. Binatang. Ya, jadi saya pun tidak perlu minta dukungan siapapun. Tetapi ya, saya tidak percaya bahwa ada orang Batak yang mau mendukung, ada ormas Batak yang mau mendukung si binatang-binatang itu. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Terus ada yang ngeklaim asal-asal nanti ada ormas-ormas di NTT yang mau datang untuk apa? Saya dengar bawa-bawa ormas lagi ya. Jadi itu dia ya. Jadi ada hal-hal yang namanya mengorganisir supaya orang-orang yang ada dari suku mereka itu untuk mengikuti apa kemauan mereka. Padahal itu binatang semua itu. Tuh framing orang itu Bang MP. Iya, betul. Jadi kemarin tuh ada, saya dengar kok. Saya tunjukin buktinya bahwa ada. Dan mereka itu lebih parah daripada umat Mokondo loh. Kalau dipikir-pikir. Parah. Umat Mokondo masih ada remnya loh. Masih ada. Contohnya gini lah. Endang Sunandar. Saya tuh bukan mau apa, tapi waktu ketika dia doxing nama saya, kantor saya, dia doxing saya dan ada teman-teman saya situ masih yang namanya ditutup wajah teman-teman saya. Oh, berarti dia masih punya etika. Artinya dia juga sebagai orang hukum, mungkin dia walaupun pengacara, walaupun dia agama Islam, kemudian dia juga mengerti tentang hukum yang ada. Dia nggak sampai segitunya mau membuka yang namanya muka teman-teman saya. Ya. Nah kalau si Endang ini masih, oh ya lu masih ikut aturan. Kalau enggak kusikat dia. Ya, jadi yang buka hanya ada ya pribadi aja. Tapi kalau umat Mokondo itu sangat berlebihan sekali. Cara mainnya tuh itu wah binatang banget. Lebih rendah daripada binatang. Ya, sangat parah itu. Bapak saya ya, bahkan ponakan saya dibilang anak saya telantarkan. Padahal saya sudah ngasih tahu. Itu anak kakak saya, FB-nya ini, kakak saya itu punya namanya seperti ini. Itu paling aneh. Saya baru pernah yang namanya melebihi daripada binatang. Edis juga sama, lebih rendah daripada binatang. Bayangkan loh, anjing dikasih tulang, dia akan ingat tuh orang-orang yang sudah memberi, mensupport, ya. Maksudnya binatang ini dikasih tulang aja, dia nggak akan menggigit orang yang memberikan itu. Tapi Edis, orang yang sudah memberi malah menggigit lagi Edis. Lebih rendah daripada binatang. Seanjingnya anjing nggak lakuin seperti itu. Tapi Edis, aduh. Bayangkan itu semua yang terjadi. Ya. Jadi, aduh, ini lebih rendah daripada binatang. Nih, silakan. Tapi lu binatang apa beneran? Saya. Batak. Tunggu, pertanyaannya apa? Sebenarnya ini binatang atau apa? Nggak jelas tuh, nggak jelas pertanyaannya. Kan gue lihat gambar lu binatang kan. Gue tanya nih, apa benar lu orang Batak? Ido. Marga? Enggak, istilahnya begini. Jadi tuh kakekku diangkat oleh warga Batak, diberi penghormatan sehingga ada marganya. Gitu. Padahal bukan. Ya iya itu termasuk dong, anak angkat kan, anak pungut. Ya bukan anak pungut lah. Diangkat itu bukan berarti dipungut di jalan diangkat gitu kan. Tapi kan karena mau memberi kan berarti penghargaan dong, bukan pungut. Betul. Hargaan. Jadi aslinya apa? Aslinya ya orang Indonesia lah. Lu sih ya, pertanyaan lu itu ya
ngeri. Kan pertanyaan. Gonggonya udah kelihatan banget ya. Masa logatnya masih ada sih? Masih ada kayak ada campurannya gitu. Oh, udahlah kita joget aja bang. Tadi kan kita joget santai dulu bang. Saya mau joget juga nih bang. Oke. Kita satu lagu dulu ya. Tomat, lu turun dulu.
Welcome to the party now. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah selalu bersama-sama di room ini. God bless all. Oke, kita naikkan dulu beberapa pemain yang udah ini ya, dan udah ada nih. Santai-santai ya buat yang mau naik, dan siapa nih yang akan kita naikkan? Oke, 1, 2, 3, 4. Semuanya udah pergi. Ini ada Lina Wijaya ya. Kalau Bu Lina ini saya nggak naikkan karena Anda pernah narasinya liar, Bu. Serius, saya nggak bisa terima narasi-narasi seperti Anda katakan, Bu. Ya, kita nggak ada masalah. Cuma saya nggak bisa dengan narasi Anda yang menyatakan bahwa saya berani bersyahadat. Itu bukan tipe saya, Bu. Ya, karena saya nggak mau lagi Anda kalau yang namanya bernarasi seperti itu di room saya nggak mau. Ya, jadi jangan seperti itu. Kalau mau yang benar, ngomong tuh yang benar-benar aja. Saya nggak suka dengan tipe orang yang kalau ngomong tuh nggak pakai mikir, itu berat. Saya nggak ada masalah dengan Anda, cuma jangan seperti itu di room saya. Ya, itu saya to the point aja. Karena saya bukan tipe orang yang mau bicara tentang hal-hal yang tidak jelas. Ya, itu bukan saya banget. Jadi apapun itu saya nggak mau. Kalau orang tuh tiba-tiba ngomong, wah nanti saya yang di framing. Nah, karena apapun yang saya lakukan di sini berdasarkan kebenaran. Kalau hendaklah kamu katakan ya, jika itu ya, hendaklah kamu katakan tidak, jika itu tidak. Lain daripada itu berasal dari si iblis. Jadi kalau berlebihan narasinya, waduh ya, itu bukan saya banget sebenarnya. Ya, itu bukan saya lah. Ya. Bukan saya nggak mau naikkan orang, tapi ya saya juga punya aturan masing-masing. Ya. Karena saya itu udah punya standarnya sendiri, standar MP ya, MP yang harus. Dan teman-teman yang naik ke room ini juga seharusnya mau untuk mengerti, apalagi udah tahu karakter saya yang seperti ini. Ya, jangan kita narasi liar untuk yang namanya mau menjatuhkan orang tapi sampai sebegitunya. Ya, itu bukan saya juga. Ya, kalau sampai bun tuh, aduh jangan. Saya aja masih yang namanya dengan baru buka seperti ini, teman-teman bilang jangan buka anaknya, saya nggak, santai aja, oke. Ya, karena saya lihat kalau edisi ini terlalu berlebihan. Ya. Dipikir semua orang tuh bisa dia tendensiusnya dengan binatang-binatang itu mau untuk menguasai semua orang di sini. Saya cukup sendiri aja, kalian semua di situ susun para binatang. Ya, akan ada waktunya. Kalau dengan saya tuh saya nggak biasa nangis. Kau mungkin bisa buat yang lain nangis, enggak. Ya, kalau saya tetap ada berdiri dan tegar. Ya, walaupun orang tua saya itu bilang, udahlah nggak usah terlalu yang kasihan si binatang-binatang itu gitu kan. Saya bilang nggak bisa. Kalau enggak nanti bahaya. Ya. Dan ada yang sok-sok pintar ya, mau gimana lagi ya. Itu sih ya. Ada lagi yang mau naik sebelum kita tutup room ini? Ini udah cukup mau hampir. Jadi ini pesan terakhir saya buat Edis ya. Kalau Anda yang jual, saya akan beli Edis. Ya. Sampai kapanpun, kalau memang anak kau belum ikut terus mau tes, mau apa segala macam, kita akan lihat. Ya. Karena kalau kau yang berbuat, kau nggak mikir-mikir kan kalau ngomong, oke, saya juga nggak akan pakai mikir lagi. Ya, jadi kalau saya nggak akan pakai mikir lagi. Kau mikir, kau nggak pakai mikir kan? Oke, saya juga nggak akan mikir lagi. Kalau memang istrimu udah dibawa ke sana, dia akan pulang. Karena apa?
Karena udah ada yang namanya Donald Trump yang membuat suatu aturan. Ya, kecuali Anda bisa membuktikan dari gereja. Saya tahu kok aturan itu. Ya. Jadi kalau ada gereja yang memberikan, ya udah. Ingat, masih ada saudara yang lain. Ya, kalau kau bahas yang namanya bahas orang tua saya, bahas yang namanya saya, ya secara pribadi menyerang fitnah, kita saling gas saja. Ya, kau siapa sih? Kau dengan pendukungmu, kau rasa bahwa followersmu membuat aku gentar. Aduh. Kau dengan para binatang itu merasa bahwa nanti membuat saya itu jadi gemetar gitu. Ada yang sudah lebih susah dari itu. Ya. Kau pikir hal-hal di TikTok ini terus saya membuat saya pikiran anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya. Bagi saya itu hanya hal-hal yang receh. Jangan kau pikir bahwa kau pendukungnya banyak, kau mau menghina saya. Itu receh bagi saya. Kau ingat ya? Suwarni, kasih tahu kepada lakimu untuk supaya minta maaf secepatnya 2 kali 24 jam. Ingat ya Suwarni ya. Kau jangan seolah-olah kau diam di situ. Kau lebih tua, jangan bodoh. Suamimu fitnah saya seenak jidatnya. Kau jangan diam saja Suwarni. Kau terlibat di hal-hal seperti ini. Ya. 2 kali 24 jam saya tunggu kalian berdua minta maaf. Kau enak sekali fitnah-fitnah saya. Kau Suwarni, kau jangan tua tapi bodoh. Bilang kepada kau enak sekali suami kau fitnah-fitnah saya. Ya. Kau masih ada keluarga kan? Saya sudah hitung semuanya. Nanti kau lihat. Kalau kau macam-macam, kau lihat ya. Jadi kalau ngomong segala sesuatu, gak pakai otak, ayo mainnya seperti itu. Mau gak pakai otak, gas. Ini pesan saya, somasi terbuka saya untuk Suwarni dan Edis. Kalian berdua yang pelangap pelongo ini, asal bicara tanpa ada bukti, ya, tanpa ada data, ya, kau siap tanggulangnya. Kau jangankan itu, ya, saudara kau siapapun itu akan menanggung akibat dari perbuatanmu. Ya. Kau pikir kalian merasa hebat karena di luar negeri? Kau pikir kau sudah merasa lepas bebas itu? Tidak. Ada saudaramu, ada keluargamu siap menanggung akibat dari perbuatan kalian ini. Ya. Jadi kau Suwarni yang lebih tua jangan bodoh. Ajar suamimu yang bodoh itu, yang asal-asal ngomong aja. Kasih tahu dalam 2 kali 24 jam untuk minta maaf. Ya. Kalau enggak kuratakan kalian semua. Ya. Kuratakan sampai anak kau, sampai nenek moyang kau. Saya ngomong apa adanya aja. Ini ada pendukung binatang. Mana tadi pendukung binatang? Ya. Saya ingatkan kalian, ya. Suwarni, kau kasih tahu kepada laki kau yang bodoh ini, ya, mata pisau untuk yang segera minta maaf. Kau jangan lebih tua saja, terus kau ikutan bodoh kayak laki kau ini ya di sini. Suwarni ya, kalian berdua bersama-sama di situ kusikat. Kau jangan coba-coba dengan saya di sini. Modal-modal kayak gini, manusia-manusia pengemis susah kayak gini, ya hati-hati nanti. Pengen lihat endingnya dalam 2 waktu 24 jam. Saya minum dulu, harus. Ditunggu ya. 2 kali 24 jam, pikir-pikir kau Suwarni, ya. Untuk ngomong kepada suamimu yang bodoh ini, yang asal-asal ngomong aja. Ya, ini saya ngomong apa adanya. Kalau enggak, ya risiko kalian yang tanggung. Saya udah peringatkan, saya udah somasi terbuka. Awal mula tentang si Yuli dan Edis ngomongin saya, oke. Mau menjatuhkan mental saya, oke, enggak masalah.
Tapi kalau udah menyangkut keluarga, menyangkut pengajaran, yang sebenarnya kau ini sampah aja kemarin sore, sekolah saja tidak benar, ya. Kalian berdua tunggu aja. Nasib kalian sudah saya prediksi. Ya, jadi kalau masih ada hal-hal seperti itu ya sudah. Nanti anak kau lihat nanti. Anak kau tunggu di sini. Owen itu kau kira saya nggak tahu. Jadi kalau kalian yang mau bermain seperti itu, saya tunggu 2 kali 24 jam. Kalau enggak ya resiko ditanggung kalian sendiri. Jadi itu ya buat teman-teman semua. Ini kalau saya sudah katakan seperti ini, artinya Anda yang menanggung akibatnya. Ya, bukan saya lagi. Kalau orang tua saya itu saya udah yang namanya mereka juga udah berdoa kepada Tuhan. Apapun itu udah ya, karena mereka melayani Tuhan, mereka sebagai hamba Tuhan, mereka bilang jangan balas jahat dengan jahat. Tapi kalau saya berbeda, ya, saya hanya meminta keadilan, mata ganti mata, ya, untuk mencegah supaya manusia-manusia ini jangan gila. Ya. Jadi resiko itu ditanggung kau sendiri. Kau yang mau menjual, saya beli. Ya. Kalau memang harus dibeli, oke. Jadi coba silahkan kalau memang Anda rasa bahwa Anda udah paling ngetop ya, bawa-bawa binatangmu hebat-hebat, boleh. Jadi itu buat teman-teman semua, itu peringatan saya, somasi saya terbuka untuk Edis dan Suwarni. Yang Suwarni ini lebih tua 5 tahun dari Edis, ngajarin suaminya supaya jangan bodoh. Ya, kasih tahu supaya suami meminta maaf segera mungkin sebelum semuanya terlambat. Saya nggak bilang setelah itu, ya, nggak langsung saya buka. Ya mikir-mikir aja. Ya, jadi kalau nggak mau ya sudah. Yang penting itu sudah saya peringatkan. Oke, jadi itu buat teman-teman semua yang udah selalu hadir, yang udah selalu bersama-sama di room ini ya. Thank you buat yang bersama-sama di room ini. Tuhan Yesus berkati selalu. Dan yang udah selalu support, yang udah tap layar, yang belum absen dulu guys sebelum kita tutup ya. Karena ini juga akun baru ya. Absen dulu, thank you buat semua yang udah selalu hadir ya. Thank you buat Komika yang udah selalu support ya. Tadi ada hadir di sini juga ya, dan juga ada Kojan, Cewi Duri, ada Ko Henry, ada An, ada Kopi Pahit. Thank you buat yang udah selalu support. Thank you Ko Henry. Yang udah selalu bersama-sama di room ini, para moderator, teman-teman semua ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya yang udah tap layar. Kalian yang terbaik, yang udah share juga, yang udah tap layar, yang udah apapun itu ya. Kirim laporan yang bagikan di YouTube, yang bagikan di Facebook, yang sudah selalu mendoakan, yang sudah kirim gift apapun ini. Dan pisau menyala sisterku, menyala bapak ibu.